Kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan fitur tambahan, yaitu untuk menampilkan produk populer di landing page atau di halaman paling depan ketika customer mengunjungi halaman toko online kita. Jadi saya sudah buat di sini, sudah saya siapkan. Saya tidak akan bahas secara detail, tapi secara umum saja, nanti perubahannya di mana saja. Selain itu juga kita di sini akan bahas juga tentang quick view product, yang nanti kita akan jelaskan juga. Oke, yang pertama ke popular produk dulu. Jadi ini adalah fitur tambahan yang kita buat untuk menampilkan produk yang populer. Nah, populer produk di sini mungkin definisinya tergantung dari kita mau bikin seperti apa. Tapi untuk kali ini popular produk saya definisikan sebagai produk yang paling laku terjual dalam bulan berjalan. Jadi artinya misalkan sekarang bulan Mei, maka yang dimaksud popular produk adalah produk-produk yang terjual paling banyak di bulan itu. Jadi misalkan produk A di bulan Mei laku 3, kemudian produk B di bulan Mei laku 5, maka yang paling populer diurutkan adalah dari produk B kemudian produk A. Nah, di sini yang perlu kita siapkan tentunya adalah query untuk mencari produk yang terjual di bulan berjalan tersebut. Oke, mungkin kita langsung saja. Jadi ini adalah perubahan-perubahannya. Tampilan depan di sini adalah dari home controller. Nah, kemudian di home controller itu kita coba lihat home controller. Nah, di home controller saya buat sebuah scope namanya populer. Berarti di model produk harusnya ada scope populer. Nah, di sini scope populer, kemudian limitnya berapa. Jadi ini kalau seperti ini berarti saya tidak mendefinisikan limitnya, berarti secara default dia akan di set ke 10. Tapi kalau misalkan kita pengen misalkan 9 atau 15 dan seterusnya, kita bisa definisikan di sini limitnya. Oke, ke intinya adalah untuk produk populer adalah di bagian scope-nya, itu bagian query-nya. Jadi query-nya seperti ini. Query-nya adalah dari tabel produk itu dijoinkan ke order items, kemudian dijoinkan juga di order item itu dijoinkan sesuai dengan produk ID-nya. Kemudian dari order item itu dijoinkan ke order. Kemudian kondisinya adalah di sini. Jadi yang terhitung terjual adalah yang order statusnya adalah completed. Jadi selain completed, dia tidak akan terhitung sebagai produk yang terjual. Jadi order statusnya completed, kemudian bulannya adalah month, dari order date bulannya adalah bulan ini. Jadi diambil dari tanggal, kemudian diambil bulannya. Tanggal sekarang diambil bulannya, maka didapatkan nanti produk yang terjual bulan ini. Kemudian di sini ada countingnya. Countingnya adalah order itemnya. Order item kemudian dialiaskan sebagai total terjual. Kemudian di sini di group by berdasarkan produk ID. Maka didapatkan daftar produk yang terjual di bulan ini. Jadi berarti kalau ada produk yang sama sekali tidak ada penjualan, dia tidak akan masuk di dalam query ini, karena di sini dijoinkan dengan order item. Artinya kalau sudah masuk di order item dan statusnya adalah completed, berarti dia adalah produk yang terjual. Selain itu maka dia tidak akan muncul di sini.
Baik, kemudian berarti query-nya sudah dapatkan dari sini. Nah, kemudian kalau untuk view-nya ke sini ke home, controller di sini, home control. Nah, di home di sini dia manggil partial view namanya popular products. Nah, popular product di sini dia akan di looping sesuai listnya. Nah, kemudian ada kondisi juga di sini. Jadi kalau produknya configurable atau dia parent, ada parent kayak gini, dia punya parent, maka yang diambil adalah produk parentnya. Karena apa? Karena kita untuk mendapatkan detail dari produk itu, kayak produk image kemudian deskripsi, itu ada di produk parentnya. Kalau kita lihat di database seperti ini. Jadi misalkan, ya mungkin ini sudah dibahas sebelumnya sih. Jadi kalau misalkan ada configurable product, ya deskripsi lengkapnya kayak harga, kemudian gambar dan seterusnya adalah ada di parent produknya. Maka kita perlu, ketika saat loopingan, dia perlu dicek apakah dia punya parent atau enggak. Kalau punya parent berarti diambil dari produk parentnya. Maka ada kondisi seperti ini. Nah, ini mirip-mirip semuanya. Jadi akan muncul seperti ini untuk yang popular product. Oke, itu untuk popular product udah sepertinya. Nah, kemudian yang lain ini berikutnya adalah kita akan membahas quick view product. Jadi quick view product ini adalah ya fitur ini aja, fitur aksesoris sebenarnya. Jadi ketika di hover kayak gini, kemudian diklik simbol ini quick view, dia akan muncul seperti ini. Sebelumnya dia masih dummy gambar dan juga dummy data, dia belum dinamis sesuai dengan produk yang diklik. Tapi saat ini sudah saya buat dinamis. Jadi ketika quick view seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Ya, sebenarnya hampir mirip dengan yang bagian detailnya. Seperti ini. Tapi kalau yang di quick view adalah kita tidak berpindah halaman. Jadi cukup tampilkan modal box kayak gini. Modal box kemudian tampilkan detail seperti ini. Ini juga sama. Quick view. Dan perubahannya adalah kita yang pertama adalah bikin di bagian misalkan di sini. Nah, di bagian simbol kayak gini, ini saya kalau kita cek, kita inspect seperti ini. Nah, dia akan ada atribut-atribut yang dibutuhkan untuk menampilkan quick view-nya. Contohnya, dia kelasnya adalah quick view, kemudian produk slug-nya adalah sesuai dengan produk yang dipilih. Kayak gini. Nah, kemudian dari kelas dan produk slug yang didefinisikan di sini, saya bikin coding jQuery untuk menampilkan modal box-nya. Codingnya adalah di app.js, jadi JSON, asset, JS, dan app.js. Nah, di sini saya bikin quick view kayak gini. Quick view, kemudian diambil produk slug-nya yang tadi di sini. Diambil produk slug-nya, kemudian saya bikin metode baru, get quick view.
get quick view itu dia akan mengambil informasi dari backend atau dari controller quick view berdasarkan produk slug yang dikirim. Nah, berarti kalau bikin produk quick view kayak gini, berarti harusnya di controller kita sudah punya metode ini juga, atau paling nggak di routingnya sudah ada. Jadi produk quick view, kemudian slug. Nah, dia diarahkan ke metode di dalam produk controller. Nah, berarti di dalam produk controller saya harus punya quick view ini. Nah, isinya seperti ini. Isinya sebenarnya sederhana. Jadi sebenarnya quick view ini ya sekedar mengambil detail dari data produk. Hampir mirip dengan yang show di sini. Cuma beda view aja. Kalau yang di show ini adalah dia nampilin secara detailnya adalah lengkap. Halamannya full page kayak gitu. Yang quick view ini sekedar dia partial, istilahnya ya yang cukup ditampilkan di sini model box ini, jadi nggak full page kayak gitu. Nah, sebenarnya simple di sini, sekedar dapatkan detail produknya. Nah, kemudian quick view itu, jadi nanti quick view selain kita terapkan di popular product ini juga, selain kita terapkan di popular product ini, berarti kita juga perlu update juga di halaman shop kayak gini. Ini perlu diupdate, simbol-simbolnya perlu diupdate, tinggal disesuaikan aja elemennya. Contohnya misalkan kayak gini di grid box. Nah, di sini kita perlu sesuaikan produk slug, kemudian seterusnya. Di list box juga kayak gitu. Oh, di list box nggak ada ya, di list box nggak ada. Oke, quick view seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini ada, kalau kita ke depan sini, nah di sini ada simbol ataupun icon untuk masukkan ke keranjang belanja. Nah, di sini ada dua kondisi di mana ketika kita, ini tergantung dari tipe produknya. Jadi misalkan kalau TV ini tipenya adalah dia simple product, itu artinya nggak ada varian yang di bawah produk ini. Tapi kalau kayak seperti ini, kayak mau kena ini, dia punya varian di bawahnya. Nah, kondisinya adalah ketika dia itu simple product, maka harusnya ketika klik add to cart di situ, dia otomatis akan masukkan ke keranjang belanja. Coba kita harus dulu. Dia akan otomatis masukkan ke keranjang belanja ketika dia itu simple product. Nah, tetapi kalau dia adalah configurable product, artinya dia punya varian produknya, maka ketika diklik add to cart ini, dia harusnya nampilin quick view-nya dulu agar si user memilih produk mana yang mau dipilih atau varian produk mana yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Nah, kalau kita cek di sini misalkan, nah, dia akan otomatis masuk ke keranjang belanja karena TV ABC ini merupakan simple product yang dia nggak punya varian. Tapi kalau yang ini, yang mau kena ini, kalau kita klik di sini, dia tidak akan langsung masuk keranjang belanja, tapi akan menampilkan quick view-nya, quick view yang seperti yang di icon quick view ini. Jadi meminta user untuk memilih varian yang ingin dimasukkan dalam keranjang belanja. Nah, baru masuk seperti itu. Nah, itu hampir mirip juga. Jadi kalau kita lihat di depan sini, pas di icon ini ya, icon shopping cart-nya, saya tambahkan informasi juga. Jadi produk ID, kemudian produk tipenya, kemudian produk slug-nya. Nah, kemudian di jQuery-nya,
seperti ini, jQuery-nya adalah seperti ini. Jadi ketika diklik add to cart, dia dicek diambil dulu informasinya, produk tipe, produk ID, produk slot. Kalau dia adalah configurable, maka dia akan ditampilkan quick view-nya dulu berdasarkan produk slot. Dan ini kita sudah bikin sebelumnya metodenya. Jadi quick view ditampilkan dulu, tapi kalau dia selain configurable, itu artinya dia adalah simple product, maka dia akan langsung masukkan ke dalam keranjang belanja. Jadi dibikin method atau request ajax ke backend, ke controller card control yang sudah kita punya sebelumnya, kemudian mengirimkan ya ini token CSRF, kemudian produk ID-nya apa, quantity-nya apa, 1. Nah, default-nya ini quantity-nya adalah 1. Jadi dia akan langsung dieksekusi atau dimasukkan ke keranjang belanja, kemudian di reload kayak gini. Ya, itu untuk penambahan ini keranjang belanja untuk istilahnya untuk shortcut untuk menambahkan item ke dalam keranjang belanja. Nah, kemudian sebelumnya ketika menambahkan produk atau item ke keranjang belanja, dia belum ada pengecekan mengenai stok yang tersedia. Nah, saat ini sudah saya tambahkan. Jadi pas ketika di card controller yang sebelumnya di bagian store ini nggak ada yang namanya cek produk inventory. Jadi saya tambahkan cek produk inventory kayak ini. Jadi misalkan si user itu menambahkan quantity yang lebih besar dari inventory, maka dia tidak akan istilahnya nggak akan dilanjutkan, atau istilahnya ya kuantitinya mentok sesuai dengan maksimal inventory yang ada di database. Misalkan produk A stok inventory-nya ada 5, maka user ya maksimal cuma bisa beli atau masukkan keranjang belanja sebanyak 5 itu. Kalau lebih dari itu dia akan muncul error. Nah, pengecekannya seperti ini. Cek produk inventory, kemudian ini produk, kemudian quantity yang diminta berapa. Nah, ini bikin metode baru, metode privat kayak gini. Jadi kalau produk inventory kita ini lebih kecil dari quantity yang diinginkan, maka dia akan muncul error seperti ini. Sebagai contoh, TV ABC misalnya. TV ABC itu dia produk ID-nya adalah 2. Produk ID-nya 2, kita cek di produk inventory. Produk ID-nya adalah 2. Dia KTI-nya ada 3. Kita coba. Dia masih bisa 3, masih bisa. Coba lagi. Oh, masih masuk ya. Apakah benar? Oh, ini udah, ini tetap nggak berubah. 3 ini nggak berubah. TV ABC ini. Kalau kita lihat coba dari sini. Masih masuk. Kita cek dulu apakah sudah benar.
berarti ini masih keliru di sini. Jadi harusnya item quantity adalah current item quantity di keranjang belanja ditambah dengan tambahan kuantitinya. Jadi misalkan ini nggak valid makanya. Oke, kita coba dari awal. Kita hapus ini. Satu, dua, tiga, masih bisa. Nah, ini harus TV-nya saat ini 3. Kemudian kalau kita nambah lagi harusnya dia error karena sudah melebihi dari stok yang tersedia. Ya, ini ada kesalahan sedikit tadi. Itu ini sekedar ini aja untuk istilahnya untuk menjaga, untuk apa ya, proteksi aja biar relevan dengan stok yang tersedia. Nah, itu kemudian untuk perubahan-perubahan yang lain sebenarnya sifatnya lebih ke refaktor aja sih. Refaktor kayak misalkan saya bikin konstan kayak gini yang sebelumnya ditulis di codingan, istilahnya di banyak tempat, jadi biar nanti ketika dibuat konstan seperti ini, ketika ada perubahan labeling dan seterusnya, tinggal mengubah di konstan, semuanya sudah berubah. Jadi sifatnya refaktor aja biar lebih efisien codingnya. Kemudian ya ini beberapa perubahan di JavaScript untuk penyesuaian aja, nanti bisa dilihat di GitHub, bisa di compare perubahan-perubahannya. Baik, jadi saya kira sudah untuk saat ini. Jadi yang kita bahas untuk episode kali ini adalah tentang menampilkan, yang pertama adalah menampilkan popular product di landing page, kemudian quick view, kemudian juga add to cart kayak gini, menambahkan keranjang belanja, kemudian yang terakhir adalah proteksi untuk penambahan jumlah kuantiti di keranjang belanja dengan stok produk di inventory. Baik, saya kira cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih.